Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di Zoom maupun yang di YouTube, selamat beribadah di GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu biasa dengan tema "Apa katamu tentang aku?".
Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampubolon. Selanjutnya, mari kita saksikan video warta berikut ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersekutu, berdoa, dan bertumbuh bersama di dalam acara Doa Mazmur yang akan diadakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 19.30 melalui Zoom. Renungan akan dibawakan oleh Penatua Mario Sudiono. Ingin ngobrol yang seru-seru tentang topik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya? Mari bergabung di Teras Kamis setiap hari Kamis jam 17 melalui Zoom ataupun YouTube. Bertemu dalam rindu, riang dalam usia indah. Persekutuan usia indah yang diadakan setiap hari Jumat pukul 10 pagi melalui Zoom dan YouTube. Mari Opa Oma, kita bertemu di dalam persekutuan rindu, riang dalam usia indah. Yuk, ditunggu ya. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa setiap Sabtu pertama dan ketiga jam 8 pagi. Saudara dapat mengirimkan permohonan doa melalui WhatsApp ke Pendeta Rinto Tampubolon atau Pendeta Hizkia atau melalui chat live YouTube selama doa berlangsung. Pada hari Minggu 3 Oktober 2021 akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus. Umat diundang untuk berpartisipasi dan menyiapkan diri dalam Sakramen Perjamuan Kudus ini. Anggota Jemaat GKI Taman Aries diundang untuk berpartisipasi dalam pencalonan Penatua GKI Taman Aries masa pelayanan 2022-2025. Usulan nama-nama calon penatua dapat dikirimkan melalui Google Form yang telah dibagikan. Paling lambat Minggu 10 Oktober 2021 pukul 18.30. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam buklet pencalonan penatua. Komisi Pendidikan GKI Taman Aries melalui program COB Connecting of Blessing untuk Pendidikan memberikan bantuan uang sekolah khusus bagi anak-anak jemaat atau simpatisan aktif GKI Taman Aries, khusus bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta di Jakarta. Program ini khusus bagi mereka yang terdampak pandemi, terkena PHK, sakit berkepanjangan, atau single parent, dan akan diberikan bantuan uang sekolah selama tahun pelajaran 2021 hingga 2022. Untuk info selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mari, umat, kita bersama datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Dengan suara menggegap, kita menyanyikan dan mengagungkan kasih-Nya.
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti yang kita sudah dengar tadi bahwa tema ibadah kita hari ini adalah apa katamu tentang aku? Dalam kehidupan mengenal dan mengikuti Yesus, ada banyak yang kita temukan alasan dan motivasi seseorang dalam mengikut Yesus. Ada orang yang mengikut Yesus karena ia ingin merasakan, menerima mujizat dan keajaiban dalam kehidupannya. Ada lagi yang mengikut Yesus karena ia memiliki harapan bahwa Yesus akan membantu dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan, bahkan ambisinya. Bagaimana dengan kita, saudara? Mari kita sejenak menilik diri kita masing-masing. Sesungguhnya apa motivasi kita dalam mengikut Yesus? Apa arti Yesus dalam hidup kita? Siapkah kita untuk tetap setia mengikutinya? Dan bersediakah kita mengikuti teladan kasih-Nya? Atau mungkin kita juga terkadang menjadi bagian orang yang mengikut Yesus untuk sebuah mujizat dan keajaiban dalam mewujudkan keinginan dan ambisi kita. Mari saudara-saudara, kita mau datang mohon pengampunan dan juga sekaligus penguatan dari Tuhan atas apa yang mungkin tidak berkenan di hadapannya. Mari saudara-saudara kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, seharusnya kami akan belajar mengikut Engkau dengan segenap totalitas yang ada. Karena Engkau sudah mengaruniakan keselamatan pada kami. Namun dalam hidup ini, kami sering kali bisa gagal, bisa lemah untuk tidak setia padamu. Dan kami mengikut Engkau hanya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan, keuntungan, bahkan ambisi kami sendiri. Kami memohon pengampunan ketika kami jatuh dalam motivasi yang terselip dalam hati kami yang tidak berkenan padamu. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami dan kuatkan kami agar dapat menjadi anak-Mu yang setia dan taat mengikuti teladan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasihani kami ya Mari saudara-saudara, kepada setiap kita yang sudah diampuni dosanya, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah yang
terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai dengan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus. Terangi, pimpin, dan berikanlah kami pengertian, agar kami mengenal firman-Mu lebih dekat. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lelah tapi Dia selamatkanku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Ku mengasihi Tuhan, sebab Dia dengar suaraku dan permohonanku, dan seringkan telinganya kepadaku. Sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Tali-tali maut telah melilit aku, kegentaran pada maut menyesakkan diriku. Tapi aku menyerukan nama Tuhan, sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Kembalilah tenang jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Kau sudah luputkan aku dari maut, dari air mata dan kaki yang tersandung. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ku percaya sekalipun ku katakan aku ini sangat tertindas, ya Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Bacaan kedua dari surat Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, yang penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga, mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 38. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan
apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, Saudara semua yang di Zoom ataupun yang di YouTube. Tuhan berkati Bapak, Ibu semua, Saudara. Tetaplah setia untuk mengikut Tuhan. Setia untuk membangun hubungan. Karena di kondisi sekarang, situasi-situasi yang terjadi di seluruh dunia ini, maka kesetiaan itu yang membuat kita akan melewati padang gurun. Ya, kesetiaan pada Tuhan itu akan membuat kita sampai pada pemulihan yang Tuhan sediakan di depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terkait tema kita pada kesempatan ini, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Saya mengenal ada seorang ibu. Ibu ini dulu belum percaya, belum mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia bukan orang Kristen dulu. Tapi dalam perjalanannya, kemudian ibu ini mulai mengenal, belajar untuk mengenal Kristus, mengenal Yesus. Lalu dia mulai ambil bagian, terlibat di dalam pelayanan gereja. Walaupun pada saat itu dia belum dibaptis. Pelayanan apa yang dia ambil, Bapak Ibu? Yaitu pelayanan memasak. Jadi kalau ada acara gereja, retret apa, dia ikut untuk bantu memasak. Karena memasak adalah salah satu talenta, anugerah yang dia punya, dia bisa. Lama-lama, dia kemudian semakin kenal, dan pada akhirnya dia memutuskan, saudara-saudara, dia memutuskan untuk mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Dia dibaptis dewasa. Setelah dia dibaptis dewasa, tak lama kemudian, beberapa waktu kemudian, ibu ini terkena stroke, saudara. Dia terkena stroke.
Dia berjuang untuk sakit stroke-nya ini. Dalam perjuangan dia untuk sembuh, pulih dari stroke-nya ini, tak lama kemudian, saudara-saudara, dia terkena jantung. Sehingga dia harus di-bypass. Dan bypass-nya itu bypass yang sudah puluhan tahun yang lalu. Yang orang masih antara teknologinya dan kemampuan itu masih agak berbeda lah dengan situasi saat ini. Jadi bypass, dia harus pasang alat gitu ya, detak atau apa, saya lupa namanya. Jadi dia dua itu, stroke lalu jantung. Jadi setiap dia akan pegang tangannya begini, ya, diangkat gitu ya, begitu. Anaknya masih kecil waktu itu. Anaknya yang bontot itu masih kecil. Dan waktu berjalan, saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah ibu ini sembuh? Setahun berlalu. 5 tahun berlalu. 15 tahun berlalu. 20 tahun berlalu. Sampai akhirnya dia dipanggil Tuhan, saudara. Dia dipanggil Tuhan dengan kondisi yang sama yang dia alami lebih dari 20 tahun. Saya sering ketemu dengan dia. Lalu kemudian setiap saya ketemu, misalnya saya berseloroh ya tentang wah hidup ini sulit ya, dia akan bilang bersyukurlah sama Tuhan, dia bilang. Jadi setiap saya berseloroh, dia akan bilang bersyukur sama Tuhan. Kayak saya, dia bilang. Kayak saya, dia bilang begitu ya. Saya bersyukur walaupun dalam kondisi seperti ini, saya bisa temani anak saya menjadi sampai besar. Ya, bersyukur masih bisa menikmati hidup seperti ini sambil dia pegang tangannya, begitu ya. Itu ya selalu yang saya dapat dari perkataannya selama saya mengenal dia, sampai akhirnya Tuhan memanggilnya. Bapak Ibu, suara saya cukup kencang ya, cukup kedengaran ya. Kalau kurang kedengaran, tolong ada yang kasih tahu ya. Cukup. Nah, jadi pertanyaan begini, saudara. Ketika saya memikirkan dia, saya berpikir bagaimana dengan saya, bagaimana dengan saudara. Dia dalam kehidupannya itu di tengah perjalanan lah. Kalau kita bilang istilahnya gitu ya. Dari tengah perjalanan dia kenal Tuhan Yesus. Mengaku. Dan ironisnya, dalam tanda petik kalau manusia bilang kan, kenal Tuhan kok stroke gitu loh. Ya. Kenal Tuhan Yesus baru ngaku gitu ya. Nah jantung, dan itu bukan sehari, tapi sampai seumur hidup. Tapi saya dapat semangat itu. Apakah ini yang disebut orang yang betul-betul mengenal Tuhan, mengaku Yesus itu adalah Tuhannya? Apakah dia menjadi contoh? Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah saudara merasakan hal yang sama juga dalam mengikut Tuhan? Dalam mengaku Yesus adalah Tuhan. Saya nggak tanya, menurut saudara Yesus itu siapa? Karena saya percaya yakin saudara akan bilang hal yang sama. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Entah saudara bilang dia itu sahabat, tapi ujung-ujungnya kan sahabatnya itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan kita, saudara? Pada saat kita mengaku, mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, apakah itu sesuatu yang berdampak dalam hidup kita?
Hari ini firman Tuhan ajak kita ke sana. Dalam sebuah percakapan dan juga bacaan di Perjanjian Lama, Yesaya, dan Perjanjian Baru. Hari ini firman Tuhan akan memperlihatkan sebuah paradoks. Hal yang paradoks gitu ya. Hal yang kayaknya bertentangan gitu. Antara mengaku menyatakan Yesus itu siapa dalam hidup dengan apa yang kemudian kita lakukan atau kita pikirkan dan tindak. Ada 3 hal yang hari ini saya mau sharing buat kita semua, Bapak Ibu, terkait hal tersebut begitu. Yang pertama saya mau sharingkan gini. Pada saat saya baca Injil ya dari Markus 8 ayat 27 sampai 38, saya melihat dan membaca di situ ya. Mendapatkan satu pengertian dari pembacaan itu. Bahwa ternyata orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, ya, atau Yesus itu Mesias, gitu ya, Mesaya, seperti Petrus begitu ya. Ternyata ketika kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu belum tentu berarti bahwa kita akan hidup ya sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Begitu. Jadi ketika kita bilang, aku percaya kepada Engkau ya Tuhan, atau aku mengimani Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Tetapi ternyata itu tidak, sekali lagi ya, itu tidak berarti bahwa itu selaras, Bapak Ibu. Selaras dengan apa? Dengan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang kita pikirkan tentang Yesus dalam pengakuan kita, itu ternyata belum tentu selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan, yang Ia ingin kenal, yang Ia ingin kita kenal Dia. Contohnya ada dalam bacaan ini, Petrus. Pada kita tahu dia di Kaisarea, lalu itu salah satu penduduknya itu ya campur begitu ya. Nah, ketika dia di situ dia tanya kan, orang bilang engkau itu adalah nabi gitu ya, engkau itu adalah Yohanes, engkau itu adalah Elia gitu ya. Lalu dia tanya, lalu itu kata orang kan gitu. Menurut kata orang siapa? Tapi Yesus kemudian tanya lagi. Lalu menurut kamu saya siapa gitu. Dan yang luar biasa di situ kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat itu Petrus kan langsung responnya. Petrus kan orangnya responsif ya, bahkan reaktif sedikit gitu ya. Lalu dia bilang, engkau adalah Mesias begitu. Engkau adalah Mesias. Itu keluar ya, jelas keluar gitu ya. Tapi coba perhatikan deh. Tidak lama kemudian dari ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Tidak lama kemudian, kan di situ Yesus ajar mereka gitu ya. Yesus mulai mengajar, panggil mereka. Tapi tidak lama setelah pengakuan itu, Yesus juga mengatakan pada Petrus, nyala kok iblis. Kan ada apa ini? Sesuatu yang menarik ya. Baru ngomong ke Mesias gitu. Lalu saat yang sama Yesus kasih respon, nyala kok iblis. Apa yang salah sebetulnya? Nah dari sini coba Bapak Ibu perhatikan. Jadi iblis itu apa sih gitu ya? Iblis itu Satanas gitu ya. Di situ ditulis di bahasa. Satanas itu. Satanas itu dia bisa berarti musuh. Atau pengganggu atau orang yang berseberangan gitu ya. Satanas itu adalah orang yang berseberangan ya. Dia berseberangan dengan Yesus gitu ya. Jadi ketika Yesus bilang Petrus nyala kau iblis, itu mengatakan engkau berseberangan. Lalu pertanyaan apanya yang berseberangan gitu kan? Yang berseberangan antara Petrus dengan Yesus itu apa begitu? Ternyata kita belajar di sini bahwa yang berseberangan itu adalah pikirannya. Bahwa ketika Petrus mengatakan tentang engkau adalah Mesias, maka dia mengatakan dengan pikirannya. Artinya begini,
Pikirannya itu artinya kemauan dan kehendak dirinya. Tapi karena itulah ketika Yesus bercerita tentang penderitaan, maka Petrus tarik Yesus. Tegur Yesus. Luar biasa Bapak. Ya. Negur ya, narik. Jangan ngomong begitu dong. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena Petrus memahami Mesias itu tidak boleh menderita. Pikiran Petrus itu nggak boleh Mesias itu mengalami penderitaan seperti yang Yesus ceritakan. Bapak Ibu sudah tahu pasti ini. Petrus melihat bahwa Mesias dalam pikirannya, kok kan Mesias, punya kuasa. Nggak boleh dong masuk dalam jalan-jalan yang susah seperti itu, jalan-jalan yang sulit seperti itu. Itu nggak boleh, itu nggak menunjukkan satu hal yang terkait dengan Mesias, begitu, Mesias. Dalam pikiran Petrus, itu adalah kalau Mesias itu luar biasa, nggak boleh tuh ada yang begitu. Ini berseberangan. Maka Yesus bilang, "Nyalah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi ketika Petrus memahami Yesus dalam pikiran manusiawinya, maka dia akan membuat sebuah peta, membuat sebuah jalan, membuat sebuah koridor atas apa yang harusnya tindakan-tindakan yang Allah harus kerjakan itu sesuai dengan pikirannya. Sesuai dengan pikirannya. Kalau itu tidak sesuai dengan pikirannya, maka pengakuan ini menjadi berbeda maknanya. Jadi saya mengaku engkau adalah Tuhan, Yesus Juru Selamat, maka engkau harus melakukan sesuai dengan apa yang kuakukan. Nah ini kata Yesus, iblis ini. Jadi berseberangan antara pikirannya Petrus dengan pikirannya kehendak Allah. Jadi karena itu, Yesus kasih tahu berseberangan ini. Dia bilang apa? Kalau orang itu mau mengaku orang itu mau ikut dia, maka dia harus menyangkal pertama tuh pikirannya. Karena pikiran itulah yang menjadi satanis, musuh yang berhadapan dengan kehendak Bapa, rancangan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam hidup ini kita bisa menjadi bagian dalam posisi Petrus itu. Ketika kita bilang Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita ngaku itu ya. Tapi kemudian jalan kita itu kenapa Tuhan bawa jalannya kepada kedukaan? Kenapa Tuhan bawa jalannya pada kesusahan? Kenapa Tuhan bawa jalannya kepada krisis? Kenapa Tuhan bawa jalannya kepada pergumulan-pergumulan? Nggak sesuai ini dengan apa yang kuaku. Yesus bilang, pikiran itu bisa menjadi satanis, menjadi musuh, menjadi yang bertentangan. Bahwa pengakuan itu, pengakuan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, rupanya harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak dan pikiran dan rancangan Tuhan. Allah Juru Selamat ya, Yesus Tuhan. Maka kemanapun kita dibawa dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya, maka pikiran kita diajak untuk mengikuti jalan-jalan yang Dia sediakan. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, dalam mengikut Yesus, hati-hati. Berjaga-jaga. Jangan sampai pikiran kita menjadi satanas dalam pengakuan kita. Jadi pengakuan ini tidak dibarengi dengan pikiran yang berupaya juga mengenali
pikiran Allah. Kehendak Allah, rancangan Allah. Lalu yang kedua, yang kedua. Orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya ya, belum tentu ia akan menjadi seorang murid. Ya, belum tentu ia akan menjadi seorang murid. Karena untuk menjadi seorang murid, kita perlu bersedia memikul salib. Itu kata Yesus. Saya berkata, mungkin kita dibaptis atau di sini, baptis dewasa atau di sini. Dibaptis kan kita bilang, kalau baptis dewasa, ya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di sini kita juga mengakui itu. Tapi kemudian, apakah itu membuat kita juga menjadi seorang murid? Pengakuan itu apakah mendorong kita, meresapi hati kita, mempengaruhi pikiran kita untuk menjadi seorang murid? Yesus katakan, jadi seorang murid itu orang yang mengaku itu harus masuk dalam tahap berikutnya. Orang yang mau menjadi seorang murid dalam pengakuan imannya, itu adalah bersedia pikul salib. Ini yang kita belajar juga dari dalam cerita di bagian Yesaya tadi. Ya, dia berbicara tentang bagaimana menjadi seorang murid. Ya, ketaatan di situ. Ketaatan itu berarti apa? Bicara tentang jalan-jalan yang tidak mudah untuk dilewati. Ya, dia bilang di situ. Tidak seorang murid, ya, ada di situ dia di punggung dilukai, ya, dicelakakan, janggut dicabut, dipermalukan tuh. Artinya kalau janggut dicabut itu artinya dipermalukan, Bapak Ibu. Ya, di dalam Alkitab itu. Karena saya pernah cerita kalau saya tidak salah, anak buahnya Daud namanya itu ditangkap musuh lalu janggutnya dipotong setengah. Saya sama Daud nggak boleh datang ke kerajaan. Kau tinggal jangan masuk dulu, balik lu, tumbuhin lagi tuh janggutnya gitu. Karena itu tanda kehormatan bagi mereka. Nah gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke bagian tadi. Murid mengaku Yesus itu Tuhan, itu berarti mendorong kita untuk jadi murid. Ketika kita mengaku Yesus Tuhan Yesus Selamat, bukan hanya pikiran itu yang harus kita berusaha untuk memahami selarasan itu, tapi juga berani pikul salib. Dalam dunia ini, kita selalu, mana ada di dunia ini yang nggak ada penderitaannya. Tapi penderitaannya itu kan macam-macam. Kalau Bapak Ibu ingin tahu tentang pencobaan bedanya apa, Bapak Ibu bisa lihat di Usinda yang kemarin. Bapak Ibu lihat di YouTube Usinda, Bapak Ibu akan melihat perbedaan di situ. Apa arti kata pencobaan itu? Ya, itu ada dua perbedaan di situ dalam teks Alkitab begitu ya. Nah, jadi orang murid itu belajar ikuti untuk taat, belajar melakukan penderitaan. Nah, dalam seperti ini kita ingat bahwa ada hal-hal yang kita harus tanggung dalam hidup ini, bukan karena itu menjadi beban hidup kita, tetapi itu dalam rangka sebuah perjalanan kehidupan kita. Nah, dalam situasi ini kita pikul seperti Yesaya di situ sampaikan. Jadi pengakuan itu membuat kita menjadi seorang murid harusnya belajar untuk pikul salib. Ya. Lalu yang ketiga, orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, belum tentu juga ia akan hidup mengikuti Yesus. Karena untuk mengikuti Yesus, kita juga akan belajar memuridkan lidah yang memuji dan mengaku untuk menghasilkan buah zaitun dan anggur yang baik dan manis. Dalam Yakobus. Jadi mengaku dengan lidah. Maka lidah ini pun harus dimuridkan. Harus diselaraskan dengan perkataan dan pikiran Tuhan. Harus menjadi lidah yang menghasilkan buah zaitun dan anggur yang baik dan manis.
Karena itu dia dikerangkeng, itu maksudnya apa? Dikekang Tuhan, dimuridkan. Supaya lidah ini menjadi lidah yang menguatkan. Lidah ini menjadi lidah yang bukan hanya mengaku, tetapi juga menjadi berkat buat banyak orang. Kalau sekarang mungkin bukan hanya lidah yang perlu dimuridkan, tapi juga jari-jari ini. Ini perlu dimuridkan di zaman modern. Supaya jari-jari ini menjadi jari-jari yang menjadi berkat, ya, menjadi kekuatan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar itu ya. Ketika kita mengaku, kita harus bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Dalam pengakuan kita bertumbuh untuk memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita mengaku mengikuti Yesus bukan karena supaya Yesus mengikuti pikiran kita. Tapi kita belajar untuk memahami apa rancangan kehendaknya. Karena dia tahu masa depan kita. Dia yang mengenal hidup kita. Masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Kita percaya, Tuhan kau ada juru selamatku. Ya kalau gitu kita percaya. Maka sukacita itu hadir. Kita belajar juga. Bapak Ibu mungkin kita belajar seperti ibu tadi yang saya cerita di awal. Baru ngaku Yesus, kenal Yesus. Itu kalau kita dalam keadaan seperti itu, jangankan yang baru, yang udah lama, jadi langsung pikiran kita bertentangan kan, dan kita tidak mau untuk jalani hidup itu dengan sukacita. Kita bilang, Tuhan, masa ikut kamu harus mengalami ini? Kenapa harus saya? Begitu sebagainya. Maka kita menjadi bertentang. Padahal Tuhan yang sediakan masa depan kita. Apa yang kita beban pikul sekarang, Yesus bilang kok ada jalan keluarnya. Ketika kita pikul salib, Yesus nggak bilang kamu pikul sendiri. Yesus bilang, sini bareng aku. Aku yang pikul. Kau bersamaku. Yesus ada topang. Ya, Yesus kuatkan. Jadi jangan karena juga kita menjadi kita menghadapi banyak persoalan saat ini, lalu kita bertentangan pikiran kita dengan Tuhan dan kita tidak sesuaikan lagi antara keyakinan pengakuan ini dengan apa yang kita harus jalan. Tadi yang ketiga terakhir, jangan lupa ya Bapak Ibu, menjadi murid yang mengikut Yesus itu ngaku, kita harus belajar, terus-menerus belajar. Siapa yang sempurna? Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Hari ini kita bisa mengaku dan memuji, tapi esok atau nanti sore ini lidah bisa juga mengatakan sesuatu yang jahat ya. Karena itulah kita belajar jadi murid dalam mengekang lidah kita, jari-jari, dan bahkan Yakobus bilang tubuh kita semuanya, berarti pikiran kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, kita semua saudara-saudara kan sudah mengaku Yesus itu Tuhan. Saya kalau tanya pasti bilang jawab itu ya. Ayo bertumbuh. Ayo sesuaikan pikiran kita dengan Tuhan. Setialah beribadah. Pikiran setia maunya Tuhan. Ayo mungkin bilang, aduh situasi sekarang sulit Pak beribadah, bosenin dan lain sebagainya. Mungkin itu salibnya kita saat ini Bapak Ibu. Salibnya kita untuk mendapatkan pertumbuhan. Jadi jangan lepaskan salibnya. Jalani aja. Jalani. Nanti ada masanya kok Tuhan pulihkan. Tapi pada waktu pemulihan itu Bapak Ibu dan Saudara dan saya sudah siap untuk terimanya. Kemudian kita belajar yuk. Setiap waktu kita belajar untuk sampaikan yang menguatkanlah buat hidup orang lain. Di tengah situasi seperti ini, pengakuan iman itu harus kita selaraskan dengan kata-kata yang menguatkan, meneguhkan, membangun hidup orang lain. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya, Bapak, Ibu, dan jemaat semuanya. Amin.
Bersama Yesus, kita terus melangkah maju, mengalahkan tantangan kehidupan. Bersama Yesus, kita terus berjalan dan selalu mempunyai pengharapan. Karena tak seorang pun dapat menolong kita, hanya Yesuslah jawaban hidupku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara ya, kita berdoa naikkan syafaat kita. Allah Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pesan Roh Kudus, biarlah kiranya firman-Mu mengingatkan kami sekaligus meneguhkan kami bahwa pengakuan yang kami ucapkan, biarlah itu menolong kami untuk menyelaraskan pikiran kami dengan kehendak-Mu, rencana-Mu dan firman. Biarlah pengakuan yang kami ucapkan hendaklah menguatkan dan meneguhkan kami untuk berani pikul salib. Biarlah pengakuan yang kami ucapkan memampukan kami untuk memuridkan lidah dan anggota tubuh kami seluruhnya. Tuhan Yesus, ada banyak persoalan dalam dunia ini. Dan kami yang hidup masih di dunia ini, tentu saja kami ada di dalam pergumulan-pergumulan itu. Kuatkan dan tolonglah kami Tuhan, agar di tengah-tengah situasi yang ada, kami tetap setia, kami tetap
taat menjadi seorang murid, percaya akan rancangan-rencana-Mu, percaya untuk yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Supaya kami tidak berlawanan, pikiran kami tidak bertentangan ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan. Ketika kami harus melihat sebuah tantangan, krisis, sakit penyakit, duka cita, kekecewaan, dan lain sebagainya. Supaya kami tidak bertentangan dan justru memahami bahwa Engkau ada untuk menopang dan menyediakan kebaikan dalam perjalanan. Karena itu Tuhan Yesus ya Roh Kudus, kuatkan yang letih lesu. Tuhan Yesus kiranya selalu beri penghiburan bagi yang berduka cita. Yang lemah dan mungkin yang sudah mulai terkapar. Ya Tuhan, sokonglah dia. Bangunkan kembali, kuatkan kaki-kakinya untuk dia berdiri dalam imannya. Yang sudah mulai belajar untuk menghindar menjauh daripada Engkau. Karena kehidupan ini, kenyamanan mungkin situasi COVID ini membuat kami terbiasa sekarang. Untuk mulai menjauh dari kesungguhan, kesiapan dalam ibadah-ibadah dan doa kami. Tuhan tolong kami, kuatkan hati kami, teguhkan kami untuk tidak terseret oleh situasi dan kondisi yang membuat diri kami menjadi biasa dan hampa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, berkati Tuhan. Berkati jemaat GKI Taman Aries dan pelayan-pelayan gereja ini. Biarlah dalam semua pelayanannya, Tuhan berikan hikmat selalu untuk menata apa yang Tuhan sudah percayakan untuk ditata. Tuhan berkati juga negeri bangsa ini. Kami mengucap syukur karena kami sempat mengalami situasi yang sangat mencekam. Tetapi Tuhan menuntun kami untuk melewati itu. Dan kemudian situasi yang memberikan ada pengharapan dan kelegaan. Namun Tuhan, kami ditolong juga untuk tidak menjadi pribadi yang sembrono. Kami tetap punya hikmat, tahu bagaimana jalan pemulihan ini bisa dilakukan ketika kami boleh setia pada protokol yang sudah disiapkan. Tuhan berkati semua, seluruh anggota masyarakat, seluruh pengambil kebijakan, seluruh pelaku-pelaku kebijakan. Tuhan Yesus berkati. Dan Tuhan Yesus berkati gereja dimanapun berada, supaya gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, tidak undur dari kesetiaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama. Amin. Saat ini, pada setiap kita diberi kesempatan untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber anugerah dan berkat. Marilah kita mendasarinya dengan mendengar firman-Nya dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui scan QRIS atau rekening GKI Taman Aries yang nomornya tertera di layar. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah.
Ya Bapa sumber anugerah dan berkat, kami datang kepadamu menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terimalah ya Tuhan, kiranya menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu dan dapat mendukung pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dalam mengikuti Tuhan, kita sering memang diperhadapkan pada keinginan-keinginan duniawi kita. Untuk sekedar mencapai ambisi kita. Mari kita kembali meluruskan pikiran-pikiran kita, motivasi, pengharapan dalam mengikut Yesus, agar misinya dapat terwujud melalui kehidupan kita. Begitu banyak hal yang dapat saja menghalangi dalam mengikut Yesus. Tapi kita belajar menjadi murid yang taat, yang setia, pada teladan yang Tuhan berikan. Tetap teguh, saudara-saudara. Jangan gentar, terus berjuang untuk hidup ini dengan penyertaan Kristus, Sang Mesias dan Penebus kita. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan imanilah menyertai saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Isa
Jemaat yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin melayani ataupun membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.